Yang saya hormati Bapak-bapak Kasupokja di Pokja Inovasi Pembelajaran, dan semua tim panitia, terutama Bapak Ibu nih yang hadir di sini, Bapak Ibu Kepala Bidang SMA atau yang mewakili dari Dinas Pendidikan Provinsi Indonesia, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah, Ketua MKKS, dan semua hadir yang narasumber dan semua yang berperan dalam kegiatan ini. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan sosialisasi bisnis penatausahaan ijazah berbasis elektronik. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada bulan-bulan ini kita disibukkan ya Bapak Ibu dengan pendaftaran calon legislatif dan calon kepala daerah gitu ya, dan juga calon presiden, wakil presiden, dan semua lah ya gitu ya. Dimana di situ satu-satunya syarat ijazah adalah ijazah SMA. Ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Walaupun dia udah S3 yang diminta ijazah SMA. Jadi ini kegiatan ini benar-benar berpengaruh besar terhadap keberlangsungan bagaimana terpilihnya pimpinan-pimpinan kita gitu ya, baik itu legislatif maupun eksekutif. Karena dengan adanya ijazah ini menjamin bahwa yang yang menjabat itu adalah minimal gitu lulusan SMA. Namun begitu Bapak Ibu, ternyata masih banyak penyalahgunaan gitu ya. Ternyata setelah kita cek, mungkin ini dia lulusnya 10 tahun yang lalu, ini bisa 20-30 tahun yang lalu gitu ya. Datanya nggak ada. Ya Bapak Ibu ya, merasakan sendiri kan ya. Datanya nggak ada, mau dicek di sekolah, ternyata nggak ada datanya juga. Karena udah lama Pak, tidak terdata. Kepala sekolahnya udah meninggal. Tim TU-nya lah yang nyatet dulu siapa, udah meninggal juga atau sudah legalisir. Ini Bapak Ibu nanti kong kali kong nih apa gimana nih, ada kira-kira asli nggak ini ya. Jadi hanya kebayang aja nih, padahal tanggung jawab besar Bapak Ibu bisa menyatakan ini benar atau enggak, nggak ada dasarnya gitu, nggak ada datanya. Nah dengan adanya masalah seperti ini ya, kita ingin berinisiatif lah. Inilah sudah saatnya kita rubah itu. Kalau dari perspektif direktorat Bapak Ibu, tiap tahun itu kita mengadakan lelang belangko ijazah. Kita punya dapodik, cuma setelah kita hitung untuk belangko ijazah ada aja yang kurang, ada aja yang lebih gitu. Ini gimana sih gitu. Nah, ternyata berbeda gitu antara nyatanya dengan dapodik. Nah, setelah ada perubahan-perubahan begitu, nggak ngedetek lagi gitu ya datanya. Ya di dapodik ada, cuma ketika ini lulus atau enggaknya untuk mendapat ijazah atau enggak itu beda gitu. Tidak terrecord lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebenarnya keinginan saya, targetnya itu adalah menghilangkan kertas, menghilangkan ijazah yang dengan belangko. Jadi keamanan itu kalau sekarang dari keamanan kertas gitu ya, ada belangko khusus gitu ya, percetakan khusus, ada pengamannya. Nah kalau yang saya inginkan sekarang di era digital, seharusnya semua sudah ijazah gitu ya, ijazah elektronik. Karena kita ketahui bersama Bapak Ibu, kalau ikut pelatihan-pelatihan kan semua sudah sertifikat gitu ya, baik itu internasional maupun nasional. Kalau kita ikut pelatihan misalnya sertifikasi Cisco, sertifikasi TOEFL, sertifikasi apalagi Microsoft Office misalnya, katakan Google Certified, itu semuanya sertifikat dan itu berlaku di seluruh dunia. Bahkan kita punya yang berbau uang gitu ya, perbankan, semuanya menggunakan tanda tangan elektronik, dokumen-dokumen elektronik gitu ya. Uang kertas walaupun masih ada sudah mulai ditinggalkan. Sebagian besar transaksi itu banyak yang
yang nilainya tinggi-tinggi bahkan sudah beralih ke digital. Uang kertas hanya yang digunakan untuk receh saja, yang pembelanjaan yang relatif kecil gitu kan, untuk beli kerupuk gitu kan, untuk beli yang kecil-kecil lah ya, beli kacang, beli yang di pinggir jalan. Transaksi yang besar-besar kebanyakan semua sudah menggunakan digital. Masa ijazah masih ijazah kertas? Itu tadinya gitu ya. Cuma tidak semudah itu kita ingin merubah. Teman-teman juga perlu waktu. Oleh karena itu ini kita dahului sekarang cara paling mudah dulu. Jadi masa transisi. Pertama adalah kita buatkan sistem yang paling mudah untuk menata usahakan atau mendata ya ijazah-ijazah tersebut. Mungkin berikutnya jadi ada prosesnya, nanti ada bisnis prosesnya. Nanti teman-teman kita akan memaparkan bisnis proses yang sudah dibahas. Tolong diberi masukan. Jadi ada dua ya, ada yang idealnya, ada yang quick count-nya, quick-nya, jadi quick win-nya. Jadi yang tahun ini gitu. Yang tahun ini adalah yang masa transisi pertama supaya ini berhasil dulu lah gitu. Supaya kita ketika mau macam-macam, mau ideal, kita berhasil di awal sudah semangat dulu. Karena kemarin kita itu coba mengembangkan yang langsung ideal itu sulit. Infrastrukturnya belum mampu, misalnya lemot gitu ya, atau ngupload lama, atau susah, sekolah menambah pekerjaan nggak mau gitu kan, dan lain sebagainya. Nah ini tolong nanti pertemukan yang pertama itu adalah sesedikit mungkin mengentrinya, sebanyak mungkin terkoneksi dengan Dapodik. Jadi yang tidak perlu di entry ya nggak perlu di entry kalau sudah ada di. Tadinya sih saya minta kalau bisa ya di ijazahnya di scan hasil scannya masukkan ke data, kan enak itu jelas. Itu juga membantu kita kepada pemberi kerja, misalnya mau daftar kerja di mana dengan melampiri ijazahnya bisa dicek, ada barcode atau ada kodenya, masukin di website kita, dicek, oh ijazahnya benar, orangnya ini nggak disalahgunakan gitu kan. Kemudian nilainya sekian gitu, dalam ijazah kan ada nilai juga, semua ada terjelas gitu. Ternyata teman-teman katanya kita belum siap untuk infrastrukturnya karena mahal juga ya. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Atau apalagi, jadi Bapak Ibu nggak apa-apa, bebas saja. Kita berempati karena yang memiliki peran itu adalah lebih di Bapak Ibu di provinsi. Karena wewenangnya SMA nih, apalagi punya pengalaman ketika ini nih pendaftaran masuk gitu ya untuk misalnya calon legislatif dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu tolong bantu kita. Ada dua ya, yang benar-benar tahun ini adalah kita kembangkan yang lebih cepat, lebih effortnya lebih murah, lebih sedikit, lebih enteng gitu ya, lebih ringan. Dan ada yang idealnya seperti apa? Kalau saya sih idealnya tadinya ijazah elektronik. Mungkin Bapak Ibu ada yang setuju, ada yang enggak. Ya monggo silahkan diberi masukan ke tim kita. Saya pengen tahu juga dari teman-teman sebenarnya apakah jangan-jangan saya aja yang terlalu pengen cepat mengikuti teknologi. Mungkin Bapak Ibu ada yang nggak setuju kalau ijazah mungkin bersifat elektronik. Monggo silahkan, kita juga pengen tahu karena kita minta sekarang zamannya kebijakan berbasis empati. Jadi kebijakan kita bukan hanya berbasis teknologi, berbasis kebutuhan, tetapi juga empati kepada stakeholder. Nah, Bapak Ibu adalah stakeholder kita, teman-teman kita. Mohon masukannya di lapangan seperti apa untuk penata usahaan ijazah berbasis elektronik ini. Kemudian berikutnya, mumpung masih ada kegiatan, masih ada waktu, kita juga di sini menyempilkan kegiatan terkait dengan tracer study ya. Di Dapodik sebenarnya sudah ada tuh data untuk tracer study untuk lulusan, tetapi ternyata kok nggak banyak terisi ya. Saya tuh sampai sekarang nggak punya data berapa lulusan SMA yang melanjutkan. Yang melanjutkan itu berapa yang ke perguruan tinggi negeri, berapa yang ke swasta, berapa yang dalam negeri, berapa yang luar negeri, dan sebagainya itu belum punya. Berapa persen yang
tidak melanjutkan, tidak ngapa-ngapain, pengangguran gitu ya, atau apa. Ada berapa persen lulusan SMA yang bekerja masuk ke dunia kerja, baik itu wirausaha, bekerja sendiri maupun bekerja di tempat lain, kita nggak tahu gitu ya, nggak tahu datanya seperti apa. Kemudian lulusan SMA kita ada nggak yang berapa masa tunggu gitu ya, kita juga nggak tahu tuh masa tunggu. Saya nggak tahu ada aturannya, mungkin setahun atau berapa tahun, untuk 2 tahun ya atau berapa, bisa mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi gitu ya. Berapa masa tunggu masuk melanjutkan ke perguruan tinggi, atau berapa siswa yang bekerja sambil kuliah, ada juga gitu ya. Atau mungkin bekerja dulu selama setahun ngumpulin uang gitu, setelah itu bekerja sambil kuliah. Nah itu kita nggak tahu tuh profilnya sama sekali. Nah, mohon masukan juga Bapak Ibu, fresher study yang baik seperti apa. Zaman dulu mungkin Bapak Ibu yang senior pernah ada dulu di SMK ya, ada bagaimana kita fresher study itu adalah memasangkan antara kelas 12 dengan kelas 10. Jadi ketika PPDB baru ini sekarang ini dipasangkanlah itu kelas 10 tersebut kenal dengan kelas 12. Sehingga kelas 12 itu bisa jadi kakak kelasnya, jadi mentornya gitu ya. Sekaligus memberikan arahan atau apa, kenalan dulu sampai tahu rumahnya. Sehingga ketika dia kelas 11, kelas 10 itu naik kelas 11, kelas 12-nya lulus, kakak kelasnya itu masih berhubungan dengan dia dan dia bisa mengecek apakah dia lulus kemana gitu ya. Bisa mendata kakak kelasnya. Bahkan sampai 2 tahun. Kelas 11 dia bisa lihat pada tahun yang bersangkutan dia lulus. Kelas 12 dia masih mantau apakah setelah lulus setahun 2 tahun, setelah lulus setahun bagaimana kondisinya. Jangan-jangan ada yang masih menunggu ikut bimbel untuk masuk perguruan tinggi misalnya, atau kemana. Nah itu bisa ditelusuri oleh kalau anak misalnya strategi pemasangan. Atau mungkin ada usulan lain, karena di Dapodik nggak banyak berisi tuh untuk tracer study di Dapodik. Urusan kita kemana kita sampai sekarang nggak tahu gitu. Dan boro-boro populasi data semua, sampling aja nggak mencukupi gitu ya. Kalau di SMK ada itu, ada risetnya dan masuk di rapor pendidikan, masuk di rapor pendidikan untuk tracer study untuk SMK. Tapi SMA itu belum ada. Bahkan indikatornya dianggap tidak penting bagi SMA, belum masuk di rapor pendidikan. Mohon masukan Bapak Ibu, apakah itu penting atau tidak untuk SMA? Silahkan diberi masukan, besok ada sesinya terkait dengan tracer study. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ini walaupun sebentar, pekerjaan-pekerjaan di sini sangat strategis dan menentukan bagaimana masa depan pendidikan kita, Bapak Ibu. Salah satu yang memang ada perubahan-perubahan yang inovatif terkait digital dan tracer study. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan lancar dan bisa mendapatkan hasil yang diharapkan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, marilah sama-sama kita buka kegiatan sosialisasi proses bisnis penatausahaan ijazah berbasis elektronik dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Direktur atas arahan sekaligus perkenannya membuka kegiatan kita pada sore hari ini. Bapak Ibu, untuk kelancaran dan keberkahan acara, mari kita sejenak untuk menundukkan kepala untuk berdoa.